Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Flame Caesar akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang mana membuat data logger dengan menggunakan sensor DHT11 dengan dosen pengampu Bapak Holanda Arif Kusuma SIK MSI. Nah, di sini kami dengan anggota 3 orang, dengan saya sendiri Nur Alim, dengan NIM 2301010022, dengan teman saya Reza Anugrah Ria Utama dengan NIM 2301010036, dan teman saya Marvin Hardianto dengan NIM 23010017. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari data logger ini adalah alat yang digunakan untuk merekam dan menyimpan data secara otomatis secara waktu tertentu. Dalam konteks proyek sensor suhu di AT11, data logger berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data suhu yang diukur oleh sensor di AT11. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengamati fluktuasi suhu di lingkungan tertentu dalam periode waktu yang terukur, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pemantauan suhu ruangan, pengendalian sistem ventilasi, atau analisis kondisi lingkungan dalam berbagai penelitian. Nah, kemudian ada tujuan utama dalam data logger, yang mana tujuan utama menggunakan data logger dengan sensor di DHT11 adalah melakukan pemantauan suhu dan kelembapan lingkungan. Kemudian pengumpulan data untuk analisis dan pengambilan keputusan, serta pemantauan kondisi lingkungan yang stabil. Selain itu, tujuan lainnya juga meliputi pengawasan kualitas udara dan mendukung riset ilmiah serta pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di mana saya akan menjelaskan tentang grafik dan data tersimpan. Jadi di sini kami melakukan pengambilan data pada tanggal 25 bulan 12 dan 2024. Di sini merupakan yang warna oranye ini series 2 dan warna biru ini series 1. Dan pada tanggal 25 ini kami melakukan pengambilan pada dia setiap pengambilan datanya setiap 10 menit sekali, seperti ini tanggal 25 bulan 12 dan 2024 pada pukul 19.13, lalu data akan tersimpan lagi pada pukul 19.23, dan di sini kita akan melakukan pengamatan pada grafiknya, yang dimana pada tanggal 25 ini grafik pada seri 1 yaitu grafik warna biru dan seri 2 warna oranye ini merupakan stabil, yang dimana tetap berada pada angka 30 pada seri 1, dan pada seri kedua warna oranye merupakan tetap pada angka 80. Lalu kembali ke hari berikutnya pada tanggal 26, yang dimana data tersebut ini merupakan pada series 1 yang warna biru ini tetap stabil, tetapi pada series 2 warna oranye dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang dimana pada angka 80 menurun menjadi angka 60 pada tanggal 26. Lalu kami tetap melakukan pengambilan pada setiap 10 menit sekali data yang tersimpan. Jadi pada tanggal 26 ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terdapat pada 30 data yang tersimpan pada tanggal 26. Lalu pada tanggal 27 hari berikutnya datanya cukup menurun, semakin turun. Pada series yang pertama tetap stabil di angka 30 pada jam
pada jam 00:08 hingga jam 5 hingga jam 8 lewat lewat 5 ini, dan dia mengalami penaikan pada angka 40 pada jam 10.36, tetapi pada tetapi pada series 2 yang berwarna-warni ini pada tanggal 27 dia mengalami kenaikan pada pukul 12 menjadi 90, tetapi dia mengalami penurunan yang cukup jauh pada angka 60 di jam 8. Lalu yang naik lagi pada jam 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi data, yang dimana data yang dikumpulkan dari sensor DHT11 disimpan dalam memori internal, data logger, atau kartu SD untuk kapasitas penyimpanan yang lebih besar, memungkinkan penyimpanan data dalam jangka waktu lama tanpa pengawasan terus-menerus. Data dapat disimpan dalam format teks atau spreadsheet, memudahkan akses dan analisis di kemudian hari. Setelah menyimpan, data logger dapat terhubung ke komputer melalui USB atau koneksi nirkabel. Untuk analisis menggunakan software khusus, beberapa sistem juga dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang memungkinkan pemantauan langsung. Sementara data ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel untuk divisualisasi perubahan suhu dan kelembapan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvin Herdianto dengan NIM 2301010017. Kali ini saya akan menjelaskan skematik sistem yang saya buat pada data logger saya, yaitu sensor suhu DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Kali ini saya menggunakan 5 komponen. Nah, di sini ada DHT, ada RTC, ada OLED dengan ukuran 128 kali 64. Di sini juga ada microSD dan juga USB. Pada komponen ini saya mendeteksi suhu menggunakan DHT11 ini, kemudian akan ditampilkan pada OLED lalu disimpan pada microSD. Nah, RTC ini berfungsi untuk mendeteksi waktu, tanggal, dan jam pada hari kapan kita mengambil data tersebut. Misalnya, saya mengambil data pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2024. Nah, sensor suhu DHT ini akan mendeteksi, lalu waktu pada RTC ini akan bersamaan menyimpan ke microSD lalu juga ditampilkan ke OLED. Pada skematik ini, microSD juga berfungsi juga untuk menyimpan data-data yang telah kita ambil pada sensor suhu dan RTC tersebut. Jika sensor suhu DHT ini mendeteksi suhu dan kelembapan berapa derajat Celcius misalnya, maka dan juga pada waktu kapan itu, nah sudah mendeteksi maka akan disimpan juga ke microSD. OLED ini berfungsi untuk menampilkan jika sensor DHT ini menampilkan mendeteksi suhu dan kelembapan pada berapa derajat, misalnya pada 28 derajat Celcius dan kelembapan 78. Nah, OLED ini akan menampilkan dari hasil sensor ini mendeteksi. Kemudian RTC ini juga akan menampilkan waktu ke OLED pada tanggal berapa, waktu jam berapa,
sensor ini mendeteksi suhu. Lalu sesudah itu akan disimpan juga ke microSD. Kemudian saya akan menjelaskan codingan pada proyek saya, yaitu sensor suhu DHT11. Ini codingan kami pada data longgar tersebut. Di sini ada include wire, RTC, SD, SDI, ada fluid GFX, dan DHT. Pada SD card kami ini, kami memberikan pin 45, juga ada konfigurasi RTC. Nah, on-site that's long time, on-site long interval ini adalah waktu untuk berapa menit kami mengambil data tersebut, berapa menit juga kami menyimpan data tersebut. Misalnya, di sini saya menyimpan data tersebut setiap 10 menit sekali. Jadi pada waktu jam 7 saya ingin mendeteksi sekitar 1 jam itu ada 60 menit, maka setiap kami mengambil data setiap 10 menit itu akan menyimpan 6 data pada setiap 10 menit tersebut. Lalu di sini juga ada pin pada DHT, juga ada pin konfigurasi OLED, di mana ukuran OLED-nya ada sekitar 128 dan ukuran 64. Kemudian ada program ini adalah program untuk kami menampilkan logo. Sebelum waktu kami mengopen data logger tersebut, menghidupkan, maka logo yang kami buat program ini akan menampilkan logo sekitar delay 3 detik, 3000 yaitu 3 detik. Nah, di sini juga ada inisialisasi kartu SD, inisialisasi kartu SD, RTC, microSD ini memberi info bahwasanya misalnya kartu SD kami gagal atau tidak bisa digunakan, maka akan menampilkan inisialisasi kartu SD gagal. Jika berhasil, maka kartu SD ini berhasil diinisialisasi. Log file ini yaitu nama data yang akan kami simpan ke microSD lalu pada kartu SD. Data kami ini akan kami memberikan nama data log.txt, dan di sini juga ada waktu, suhu, kelembapan yang akan disimpan ke microSD tersebut. Nah, ini inisialisasi RTC, ya, ibaratkan pertanda jika RTC, microSD, OLED itu tidak bisa digunakan gitu. Nah, kemudian di sini ada display draw bitmap. Nah, disinilah kita bisa lihat berapa detik. Disinilah kita bisa lihat berapa detik logo itu akan ditampilkan. Nah, delay 3000 berarti 3 detik. Display draw bitmap ini nama file foto logo kami. Gitu. Kemudian ada display set text size, ini ukuran teks akan ditampilkan ke OLED tersebut. Ini warna tulisan yang akan ditampilkan ke OLED. Kemudian, ini program yang akan membaca sensor suhu DHT itu akan membaca berapa suhu dan kelembapan itu pada hari, misalnya pada hari tanggal 25 hari Rabu. Nah, di situ berapa derajat Celcius dan berapa kelembapannya. Nah, disinilah sensor suhu DHT membaca. Lalu, nah, ini waktu yang akan dibaca oleh RTC. Seperti ada hari, bulan, tahun, ada jam, ada menit, ada detik.
Nah, di sini data jika sudah data tersimpan, serial monitor akan menampilkan ini. Data disimpan, suhu, kelembapan, akan menampilkan ke monitor dan bisa kita lihat juga di kartu SD. Gitu. Nah, ini program untuk menampilkan OLED. Misalnya, saya ingin menampilkan kalimat suhu dan kelembapan dan beserta nilai itu pada posisi di tengah. Nah, ini programnya. Gunakan display get text bounds, display set cursor, display print string. Di sini yang akan menampilkan posisi akan menampilkan posisi suhu, kelembapan dan nilai-nilainya tersebut pada OLED. Baiklah, kesimpulan pada presentasi data logger kali ini yaitu data logger dengan sensor suhu DHT11 adalah perangkat yang digunakan untuk mencatat dan memantau data suhu dan kelembapan secara real time. Sensor DHT11 memiliki kemampuan untuk mendeteksi suhu dalam rentang 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Akurasinya kurang lebih 2 derajat Celcius serta kelembapan dengan akurasi 5%. Data yang dihasilkan oleh sensor ini dapat disimpan dalam media penyimpanan seperti kartu SD, memori internal microcontroller, dan dikirim secara non-kabel ke perangkat lainnya untuk memproses lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.